keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Selamat malam, ketegangan yang melibatkan negara di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat semakin menunjukkan pola proxy war, yaitu perang tidak langsung melalui aktor-aktor regional, milisi, dan tekanan ekonomi politik global. Bagaimana kelanjutannya dan adakah efeknya bagi negara Indonesia? Selengkapnya kami bahas dalam program Merah Putih. Ya, malam hari ini Merah Putih akan membahas terkait bagaimana kemudian kelanjutan perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, dan bagaimana juga kemudian dampaknya bagi Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Kami hadirkan narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba NT Tower, Jakarta. Di sebelah kanan saya ada peneliti ekonomi politik dan kebijakan publik Selios Gusti Raganata. Mas Gusti, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di samping Mas Gusti ada Direktur Geopolitik Great Institute, Teguh Santosa. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam Mas Irsal. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah kiri saya ada pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam, terima kasih. Dan ada bangku kosong, tapi tidak kosong selamanya karena kita masih menunggu kehadiran narasumber yang satu ini. Nanti akan hadir bersama kami Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, praktisi keamanan dan keselamatan penerbangan yang akan segera bergabung bersama kami di Merah Putih. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut soal bagaimana dampak perang di Timur Tengah terhadap Indonesia, kami hadirkan dulu tanggapan masyarakat berikut ini untuk Anda. Ya pasti kita sebagai warga negara bakalan khawatir ya sama konflik geopolitik yang di luar saat ini, karena dimanapun perang Iran dan AS Israel ini bukan hanya berdampak ke kedua negara aja gitu, tapi bisa berdampak ke seluruh warga dunia gitu. Karena kan Iran tuh salah satu supply terbesar ya, 20% ya untuk kita ya. Kita tuh takutnya harga-harga minyak naik, pangan naik. Apalagi kemarin kalau nggak salah kan Bahlil sempat mengatakan stok BBM itu tinggal 20 hari lagi ke depan. Takutnya imbasnya kan ke negara kita juga kan, ke Indonesia juga kena dampak dari perang tersebut. Apalagi kalau udah ditutup ya Selat Hormuznya kan, berita yang baru-baru ini. Nah itu menurut saya cukup mengkhawatirkan karena kan stok minyak dunia bakal terganggu dan otomatis juga bakal kena dapur kita juga gitu. Bagus sih, mau menjadi mediator kan berarti kita cinta damai ya. Saya sih setuju, soalnya nggak ada yang masuk, Turki ditolak, yang lain-lain ditolak. Kalau nggak ada penengahnya, nggak ada, repot juga. Mimpi yang bagus, mimpi yang baik, cuman kita juga harus realistis dengan orang-orang kita sendiri, bagaimana masyarakat juga sebenarnya masih membutuhkan sosok beliau ya. Jadi tidak usah muluk-muluk untuk jauh-jauh mendamaikan dunia, mendamaikan ekonomi masyarakat aja dulu lah, seperti itu aja paling. Mending Pak Prabowo fokus ke negara kita aja gitu. Sebenarnya bagus ya tindakan Pak Prabowo. Cuma kalau menurut saya akan lebih baik memperbaiki masalah yang ada dalam negeri kita sendiri dulu aja kalau menurut saya. Baik, Anda dapat bergabung bersama kami melalui siaran langsung kanal YouTube resmi kami. Anda bisa like, share, dan komen. Pertanyaan yang Anda sampaikan, kami langsung akan sampaikan kepada para narasumber dan langsung saja dijawab. Baik, kita mulai perbincangan malam hari ini. Saya mau ke Pak Teguh terlebih dahulu. Rasanya belum lama kita ketemu bicarakan soal Trump yang mencokok Presiden Venezuela yang kemudian menjadi kecaman seluruh dunia bahwa melanggar hukum internasional. Hari ini lagi-lagi Trump membuat kegaduhan. Masyarakat semakin tidak percaya apakah inisiator perdamaian itu benar-benar ingin mewujudkan perdamaian dengan membuat kekacauan di Timur Tengah. Ya, ini respon saya kan sederhana saja ya. Kita ini kan sudah lama hidup bersama Amerika Serikat. Ya.
dan kita semua sudah sama-sama paham betapa hipokritnya negara ini gitu ya. Dan rejim-rejimnya. Mungkin bukan manusianya kali ya, tapi rejimnya. Jadi apapun yang mereka lakukan sejak ya awal tahun ini saja misalnya ya, penangkapan Maduro tanggal 3 Januari, kemudian ancaman untuk merebut Greenland, kemudian yang sekarang kita saksikan serangan preemptive strike yang oleh sebagian orang juga disebut sebagai pre-Epstein strike gitu ya. Ya ini kebiasaan ya yang sudah terlalu sering kita lihat. Jadi saya pribadi sih tidak merasa ini suatu hal yang aneh ya. Kita paham bahwa Amerika Serikat ini ya seperti kata Cucidides juga, kalau lu kuat ya lu bisa ngapain gitu ya kan, sementara kalau lu lemah ya silakan menderita kan begitu. Jadi ini tradisi mereka, kebiasaan mereka. Nah kita ini kan sedang tidur bersama musuh, sleeping with enemy, atau kita sedang dancing with the wolves ya, judul film nih ya, Kevin Costner ya. Jadi kita paham itu. Nah tetapi di sisi lain realita betapa negara-negara di dunia ini karakternya tadi itu ya, agresif dan seterusnya, itu juga mesti kita sikapi dengan kepala dingin ya. Tidak perlu juga misalnya kita menampakkan ketidaksukaan secara terbuka. Kalau itu tidak akan membawa keuntungan ya. Kalau misalnya kita harus ekspresif ya kita ekspresif. Kalau kita tidak harus ekspresif dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya kita tidak perlu itu gitu. Jadi saya kira ini dilema yang dihadapi oleh banyak negara termasuk oleh Indonesia, bagaimana harus mengambil sikap. Nah tetapi sikap yang diambil apapun itu oleh pemerintah Indonesia, cornerstone-nya harus satu, yaitu national interest. Jadi percayalah setiap pemerintahan di negara manapun di muka bumi ini, pasti dia mengambil keputusan tertentu itu dengan mempertimbangkan kepentingan negaranya. Oke, Apa yang meskipun didapatkan kata seterusnya. Trump bilang, ya gua nggak perlu kepercayaan semua orang, apa yang menjadi pikiran gua Iya. tuangkan, meskipun itu memang merugikan dan berdampak pada global. Kalau Trump ini, jangankan kita, warga negaranya aja sebel sama dia. Ya. Dan di dalam negara demokrasi yang kita sama-sama pahami, ada mekanisme untuk mengontrol kekuasaan, untuk membatasi kekuasaan. Ya. Nanti punishment kan akan datang. Sekarang sudah datang punishment itu. Ya. Dia sudah sedemikian rupa dipertanyakan oleh Kongres tentang legalitas serangannya itu. Ya. Dan semua orang tahu dia mengabaikan, memang harus Dari awal pencokokan Maduro juga dipertanyakan legalitasnya. Apa yang kemudian bisa dijawab oleh Trump terkait pertanyaan tersebut? Ya nanti kan akan ada pemilu selah bulan November ya. Kemudian Israel juga akan ada pemilu bulan Oktober nanti ya. Dan saya kira nanti nih tuan guru kita dari Timur Tengah yang bisa menjawab ini ya. Perubahan-perubahan konstelasi politik di Israel juga kita harapkan terjadi. Karena ada punishment dari civil society mereka itu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita lihat sekarang, Iran membuktikan bahwa retaliasi yang mereka lakukan itu bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Ya, dan mereka sekarang sudah fokus setelah mereka menghantam pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, sekarang mereka fokus ke Israel. Kita lihat tahun lalu, bagaimana rakyat Israel itu membenci Benjamin Netanyahu. Tidak pernah hidup di dalam yang namanya kamp pengungsian, digorong-gorong, tidak pernah melarikan diri. Sampai melarikan diri ke Eropa juga diusir. Nah ini akan tiba Israel pada masa seperti itu. Itu hukuman. Sudah berapa banyak misalnya tentara Amerika Serikat yang tewas. Pesawat tempurnya friendly fire oleh tentara Kuwait. Jadi saya pikir ini kan satu mekanisme yang akan membuat proses pengambilan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat yang pongah itu pun pasti harus dikoreksi oleh rejimnya. Oke. Baik, Trump mengatakan telat untuk Iran mengajukan perundingan, terus kemudian serangan paling tidak akan berlangsung selama 4 pekan. Apa yang kemudian Anda baca dinamika 4 pekan ke depan? Ya gini, 4 pekan itu kan yang bergerak bukan cuma Trump, yang mengirimkan tentaranya. Rakyatnya kan juga bergerak dalam bentuk protes. Iran kan juga bergerak dalam bentuk melakukan serangan balasan. Dunia kan bergerak. Ini kan ilusi yang ada di benak seorang Trump. Ya, dia sah-sah saja punya ilusi seperti itu. Tetapi realitanya kan pasti dia tidak sedang menari sendirian. Orang juga pasti akan menjawab aksi kobonya itu dengan aksi-aksi yang lain. Ya kan, how low can you go kan begitu. Mau sampai berapa yang bisa dia tahan? Ya, serangan dari dalam, serangan dari luar, kritik dari dalam dan dari luar seterusnya. Jadi saya pikir dalam politik ya kita anggap saja itu bluffing ya. Dan kita juga sering kan lihat misalnya dulu dalam beberapa waktu yang lalu
Berapa banyak misalnya tentara Israel yang tidak mau terlibat dalam operasi militer, ya. Mereka juga punya perasaan-perasaan macam begitu. Oke. Jadi kalau misalnya Trump merasa bahwa dia bisa memainkan kekerasan ini terus dan terus, ya itu pasti akan dijawab dengan kekerasan. Orang Iran, ya, seperti juga teman saudara-saudara kita di Palestina, sudah terlalu terbiasa hidup di bawah tekanan. Nah, orang Israel ini yang merasa dapat privilege nih, ya, tidak pernah mengalami tekanan sedemikian rupa. Nah, nanti mereka akan belajar. Oke. Dan kalau mereka melihat bahwa rejim mereka ternyata lebih berbahaya daripada Palestina, daripada Hamas, daripada Iran, maka mereka pasti akan rame-rame mengganti rejimnya. Oke. Apa kemudian pola serangan yang Anda baca selama 4 pekan, tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Mustafa. Bendera merah Iran sudah berkibar,